Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang biasanya kita salurkan tiap tahunnya, sedekah yang biasa kita berikan setiap harinya mempunyai tata cara dan tata krama. Tata cara atau dalam bahasa Arabnya adab pernah dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya dalam beliau pernah berkata, wa min adabihi allati tata'akkadu 'alal muzakki, dan dari adab-adab yang mesti diperhatikan oleh orang yang mengeluarkan zakat, ayyakuna thayyiban nafsi fi ikhraj zakah, hendaklah dia betul-betul dalam keadaan lapang, senang hatinya, farihan masruran, hatinya gembira, hatinya senang, mustabshiran, merasa gembira, muntanan lil mustahiq biqabuli zakatiha minhu, berasa berterima kasih kepada orang-orang yang mustahik, yang layak, yang berhak menerima zakat karena zakatnya telah diterima oleh mereka. Jangan sampai dia suka mengungkit-ungkit, karena mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit harta zakat, mengungkit-ungkit pernah sedekah kepada orang yang kita berikan zakat kepada mereka, kepada orang yang kita berikan sedekah kepada mereka, kepada orang yang kita berikan bantuan kepada mereka, muhbitan li sawabiha, itu berpotensi menggugurkan, menghapuskan seluruh amal ibadah yang diperoleh orang tersebut. Oleh sebab itu, pandai-pandailah kita menjaga amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang kita peroleh, kita mesti jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai gugur, karena sebab ketidakpandaian kita, cakapnya kita dalam menjaga lisan dan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan, jangan kalian gugurkan, jangan kalian hapuskan, hanguskan amal ibadah kalian dari sedekah, dari zakat, dari infak, bil manni wal adza, karena kalian suka mengungkit-ungkit, karena kalian menyakiti orang-orang yang kalian bantu, baik itu dari zakat, baik itu dari sedekah ataupun infak ataupun bantuan lainnya. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan bahwasanya salah satu sifat orang munafik adalah berat, terpaksa kita ketika menunaikan kewajiban zakat. Dalam surah At-Taubah Allah kisahkan, Allah berikan kita informasi bahwasanya salah beberapa sifat orang munafik, wala ya'tuna shalah illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah orang-orang munafik itu mendirikan sholat kecuali dalam keadaan malas, tidak bersemangat sama sekali. Wala yunfiquna, dan tidaklah mereka berinfak, berzakat, bersedekah, illa wahum karihun, kecuali mereka dalam keadaan terpaksa, tak rela, benci dan tak suka. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, orang yang punya sifat munafik di hatinya itu kadang sholat, kadang juga berinfak, bersedekah, berzakat, tapi mereka tidaklah sholat kecuali mereka dalam keadaan malas.
maka kita perhatikan diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mempunyai sifat munafik tersebut, mendirikan sholat tapi dalam keadaan malas. Maka motivasilah diri kita untuk selalu giat beribadah. Bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selesai melaksanakan sholat, pahala kita dapat dan dosa-dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jika kita betul-betul melaksanakan sholat dengan dilandasi hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita bermalas-malasan, kadang suka menunda waktu sholat, itu ditakutkan ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan tertanam di hati kita. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, jangan sampai kita pernah merasa terpaksa dalam menunaikan zakat. Zakat ibadah harta. Harta sangat dicintai oleh mayoritas manusia. Mereka rela bekerja siang malam, banting tulang, pergi pagi, pulang malam hanya untuk mengumpulkan harta. Tapi ketika Allah perintahkan untuk membagikan sebagian harta mereka melalui zakat, melalui infak dan sedekah, nah jika masih ada di hati kita rasa terpaksa, rasa tak suka, rasa benci dengan ibadah zakat, menunaikan zakat, maka kita mesti hati-hati, takut-takutnya ada sifat nifak yang tertanam di hati kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menunaikan zakat adalah memprioritaskan kerabat mereka dalam penyaluran zakat. Zakat salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang kaya di antara umat Islam. Dan zakat fitrah bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan makanan di malam hari raya untuk dirinya dan keluarganya. Kepada siapa kita menyalurkan? Nah, maka di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji boleh kita memfokuskan penyaluran zakat kepada kaum kerabat dengan catatan mereka itu adalah yang tidak wajib kita nafkahi, seperti saudara kita, paman dan bibi kita, baik itu dari sebelah ayah ataupun dari sebelah ibu. Yang tidak boleh itu kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah tanggungan kita. Anak kita yang masih belum berumah tangga, yang masih berada dalam asuhan kita, juga tidak boleh kita berikan zakat kepada mereka. Tapi paman-paman kita, bibi-bibi kita, atau bahkan saudara kandung kita, abang kita, kakak kita, atau adik kita yang hidup dalam di bawah garis kemiskinan, maka harus diprioritaskan untuk mendapatkan zakat dari kita. Tapi mesti kita ingat, kaum muslim dan muslimat yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga ada juga saudara kita yang bukan dari keluarga kita, tapi mereka hidup di sekeliling kita, yaitu tetangga kita. Maka sebagian harta zakat kita berikan kepada kerabat kita, dan sebagian lagi kita berikan ke amil zakat yang ada di masjid, musola di lingkungan kita, supaya amil zakat tersebut membagikannya kepada tetangga-tetangga kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga orang-orang yang hidup di sekeliling kita pun merasakan bahwasanya aku mempunyai saudara, walaupun bukan saudara kandung, hanya saudara seiman dan seagama, yang memperhatikan nasib-nasib mereka. Itulah salah satu
manfaat zakat, mengentaskan kemiskinan dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat Islam. Yang bersedekah Allah akan berikan lagi Allah akan lipat gandakan hartanya. Yang menerima sedekah pun akan terbantu ekonominya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Kita bersedekah kepada orang miskin itu dapat pahala sedekah. Wa 'ala dzil qarabah, kepada sanak kerabat yang hidup dalam garis kemiskinan, yang tak mampu, isnatan, dapat 2 pahala. Sedekah wasilah, dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.